Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan 12, di mana pembahasan kita mengenai perulangan for. Seperti penjelasan sebelumnya, kita masih dalam konsep perulangan. Yang sebelumnya kita bahas itu adalah while dan repeat. Nah, sedangkan saat ini kita akan membahas perulangan for. Perulangan for adalah perulangan yang telah diketahui jumlah perulangannya sebelum dieksekusi. Nah, perulangan for pada pemrograman Pascal termasuk dalam pengulangan tanpa kondisi. Artinya, badan perulangan dikerjakan sejumlah yang telah dispesifikasikan oleh pemrograman. Jadi kita tahu batasan awal sampai batasan akhirnya, mau berapa kali dia akan diulang gitu. Nah, hal ini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu while dan repeat. Nah, kalau while dan repeat itu adalah conditional looping. Jadi ada proses di mana dia pengujian jika benar maka akan dieksekusi, atau jika salah dia akan berhenti, seperti itu. Nah, dalam bentuk for itu ada dua, ada for yang menaik dan for menurun. Nah, kalau for menaik itu menggunakan for to do, kalau menurun itu for down to. Nah, ini adalah format untuk for to do, di mana for variable counter. Nah, kita perlu variable counter, diberikan nilai awalnya berapa, to nilai akhir. Nah, karena ini for to do, maka dia akan menaik. Baru di sini apa sih yang akan kita ulang gitu. Nah, ini contohnya. I di sini sebagai variabel counter, di mana nilai I sama dengan 1. To 10. Berarti dia akan mengulang 1 sampai dengan 10. Berarti ada 10 kali cetak di situ. Nah, apa yang akan dicetak? Di sini dicetak adalah I, berarti counternya dia cetak. Kemudian dia mencetak Pascal. Berarti nanti outputnya, di sini kita bisa lihat outputnya itu akan mencetak sebanyak 10 kali, di mana nilai I-nya setiap perulangan ditambahkan 1. Jadi increment 1 sampai dengan nanti nilainya adalah 10. Nah, ini contoh berikutnya, di mana dia mau 1 sampai dengan 100. Nah, maka perulangannya itu ada 100 kali perulangan. Nah, di sini yang dicetak adalah yang dicetak hanya nilai counternya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk for down to, ini kebalikannya dari for to do, yaitu dia perulangannya secara menurun. Maka variabel counternya, nilai awalnya itu lebih besar dari nilai akhirnya. Misalkan nilai awalnya 100, down to 1 gitu ya, tuh baru masukkan kode programnya. Nah, ini contohnya, di mana di sini hitung mundur 10 sampai dengan 0. Do, maka dia akan hitung mundur dan dia akan mencetak I. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita diminta buatlah program dengan menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh angka kelipatan 2 antara 0 hingga 100. Output programnya adalah seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini jangan terkecoh dengan bahwa dia nilainya sampai dengan 100. Nah, di sini dia minta angka kelipatan 2. Nah, tadi berarti kalau 100, kalau kita memuat angka kelipatan 2, berarti ada 50 kali. Ya kan? Ada 50 angka yang tercetak dari 0 sampai dengan 100. Maka batasannya adalah dari 0 sampai dengan 50. Nah, kemudian baru kita masukkan apa sih yang mau diulang Write-len-nya. Nah, Write-len-nya kalau dia kelipatan 2, berarti nilai counternya, ya kan? Nilai counternya dikalikan 2. Dikali atau ditambah? Ditambah 2. Contohnya, 0 ditambah 2 sama dengan, dikali ya. 0 dikali 2, maka hasilnya adalah 2. 1 dikali 2, 2. Kemudian 3 dikali 2, 6 gitu ya. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Seperti itu. Ini cara mengerjakan latihan 1. Silakan kalian representasikan dalam bahasa pemrogramannya. Lalu bagaimana dengan yang ini?
Buatlah program untuk menginput suatu buah bilangan, kemudian tampilkan seluruh bilangan dari angka 1 hingga angka yang diinput. Tampilkan juga jumlah seluruh bilangan tersebut. Berarti di sini kita harus memasukkan satu variabel tambahan, yaitu untuk menghitung jumlah. Nah, di mana nanti nilai I-nya ditambahkan, ya kan? Sesuai dengan nilai counternya. Jadi for to do 1 to 10, ya kan, do, kemudian begin, masukkan right learn I, ya kan, maka dia akan masuk ini. Kemudian di bawahnya jumlah titik 2 sama dengan jumlah ditambah I, seperti itu. Nanti secara otomatis dia akan menghitung. Jangan lupa jumlahnya dikasih inisialisasi awal, yaitu nilai awalnya. Karena kalau kita tidak kasih nilai awalnya, nanti dia akan bingung. Maka jumlah titik 2 sama dengan 0 gitu ya, karena biar nggak berpengaruh, 0, baru nanti masuk ke for-nya. Nah, baru nanti setelah N dari for-nya, baru kita masukkan jumlah right learn, jumlah seluruh angka 55, seperti itu. Kemudian di sini ada kita contoh menghitung nilai pangkat. Di sini 2 pangkat 4, jadi dia minta inputan. Nah, inputan yang pertama angka 2, inputan kedua angka 4, berarti 2 pangkat 4. Nah, kalau diilustrasikan 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka source code-nya adalah begini. Input pertama yaitu bilangan A pangkat B gitu kan, berarti berapa banyak kali dia akan diulang gitu kan ya. Maka kita masukkan di sini for counter titik 2 sama dengan 1 to B, karena tergantung berapa banyak kali ini akan diulang. Kemudian hasilnya titik 2 sama dengan hasil. Nah, hasil sudah diberikan nilai awal 1. Kenapa nggak 0? Karena ini kan sistemnya perkalian. Kalau nilainya 0, maka nanti akan hasilnya 0 terus. Maka di sini diberi nilai 1. 1 kali A. Nah, nilai A-nya ketahuan berapa? Misalnya 3. Berarti 1 kali 3. Ya kan? Kemudian hasilnya adalah 3. Kemudian hasil berarti terakhir menyimpan 3. Misalkan di sini 3 kali 2, ya kan? Kemudian 3 kali 3, seperti itu seterusnya. Maka right line berikutnya adalah untuk menampilkan hasilnya. Kemudian di sini contoh lagi, membuat permainan kuis matematika. Ini soalnya, ini secara random, kemudian jumlah benarnya berapa, dia ngitung jumlah salahnya berapa. Maka kode programnya seperti ini. Karena tipe datanya integer, maka randomize-nya nanti dia akan memilih antara nomor 1 sampai dengan 100. Kita manggil fungsi randomize. Nah, nanti soalnya itu kita akan di sini kita gabungkan antara for dan if. Karena ketika benar nilai benarnya ditambah 1. Jadi nanti kita ngitung jawabannya benar atau salah seperti itu. Nah, baru nanti kita menampilkan hasilnya. Maka nanti dia keluarnya akan seperti ini. Nah, di sini tugas kalian adalah memodifikasi program kuis matematika sehingga diakhiri program terdapat pertanyaan apakah Anda ingin mengulang. Jika jawaban ya, maka program dimulai dari awal kembali seperti itu. Nah, demikian materi kita hari ini. Bila tidak ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan lewat grup ya. Terima kasih.